Vive la France, vive l'Indonésie. Oke. Merci beaucoup. Ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik sebuah kasus nih. Ini yang lagi rame banget. Karena ini masuknya ke fitnah ya. Dan ini ada berhubungan dengan politik. By the way, gue di dunia politik netral ya. Sumpah gue nggak ngebela satu sisi enggak. Kalau bener ya gue bilang bener, salah gue bilang salah. Sesimpel itu. Begitupun juga beragama. Gue nggak membela satu organisasi A, B, C, enggak. Kalau bener ada dasar dalilnya, gue bilang bener. Kalau omongannya ngoceh doang, nggak ada dasar dalilnya, gue tidak percaya atau gue nggak ambil. Kayak contohnya turun kalung emas dari langit, terus dipanggil jenazah bisa naik, waduh, yang kayak gitu-gitu gue nggak percaya, sorry to say. Nah, gue hanya percaya dalam agama itu yang ada dalil-dalilnya, yang Allah dan Rasulnya ajarkan, itu doang, udah. Terus kalau dalam urusan politik juga seperti itu. Gue nggak pernah melihat siapa sosoknya, mau itu Pak Jokowi, mau itu Pak Prabowo, mau itu Pak Anies, mau itu Pak Ahok, atau siapapun itu. Kalau bener ya gue bilang bener, kalau salah ya gue bilang salah. Kalau fitnah ya gue bilang fitnah. Karena mirisnya di Indonesia, politik Indonesia itu kurang sehat guys. Jadi ketika kita mengkritik misalkan Pak Prabowo, kita dianggapnya langsung, wah anak abah nih, waduh, itu dari dulu tuh. Terus kalau misalkan kita kritik Pak Anies, nanti dibilangnya, wah ini cebong nih pasti nih. Atau ya disebutnya, wah ini pasti pendukung Mulyono nih, anak Mulyono dan semacamnya. Allahu Akbar. Ini emang nggak bisa gitu ya, masyarakat Indonesia berpikir netral gitu. Kalau bener ya dibilang bener, salah ya dibilang salah. Begitupun kasus ini nih, yaitu tentang tuduhan Pak Prabowo meminum wine atau minuman alkohol dalam acara kenegaraan. Nah, padahal di Islam seperti yang kita tahu, di Indonesia terutama, ini mayoritas Muslim. Sehingga alkohol itu diharamkan di dalam agama Islam. Jadi tuduhan minum alkohol di acara kenegaraan ini tentunya ini jadi isu yang besar banget di Indonesia. Seolah-olah pemimpin negara Indonesia itu mengajarkan minum-minuman alkohol, padahal enggak guys. Kebetulan kalau untuk alkohol gue memang nggak doyan sama sekali. Nah untuk soda gue suka banget. Gue tahu banyak merek-merek soda dan jenis-jenis minuman bersoda. Makanya gue bisa nih untuk ngangkat kasus ini. Dan gue sudah mempelajari juga perihal tuduhan-tuduhan tersebut. Ada beberapa riset yang gue temukan. Jadi langsung aja pertama kita lihat dulu video yang dipelintir atau ini yang dijadikan fitnah di Indonesia bahwa seolah-olah Pak Prabowo minum alkohol. Langsung aja kita tonton videonya. Caption videonya, video asli bukan AI. Prabowo bersama Presiden Prancis Macron terlihat minum minuman seperti bir atau wine. Minuman keras beralkohol di Jakarta. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah atau istana minuman apa. Nih, kita tonton. Tuh, videonya cuma memperlihatkan minuman warna kuning berbusa ditaruh. Selesai. Kayak gitu. Padahal minuman kuning berbusa itu bukan hanya bir, bukan hanya champagne, bukan hanya wine dan semacam, bukan guys. Itu ada minuman bersoda yang seperti itu juga. Tapi di ilmu merah kan nggak boleh cuma sekedar ngomong doang, harus ada buktinya. Tenang aja, ini gue buktiin kok, riset-riset yang udah gue temuin tentang tuduhan ini. Tadinya juga gue berpikir, apa iya ya Pak Prabowo itu minum alkohol ya? Ternyata tidak guys, dari hasil riset yang gue temukan. Nah ini ada video lainnya, Pak Prabowo dengan jelas dan tegas menyebut ini adalah minuman sehat. Nih, kita dengerin. Tapi ini captionnya nih, taek tuh, ini kayak caption ngejek kayak gitu, plus seolah-olah itu minuman beralkohol gitu. Seolah-olah Pak Prabowo itu bohong dalam video ini. Nih, kita tonton. Kita minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Prancis beserta Ibu, dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Vive la France, vive l'Indonésie. Oke. Merci beaucoup. Bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Prabowo ajak tamu bersulang di gala dinner bareng Macron. Vive la France, vive la Indonesia. Mengajak para hadirin semua. Oh, diulang-ulang ini ya videonya. Angkat
gelas kita minum untuk kesehatan. Tuh ya, jelas ya, minum untuk kesehatan. Beserta ibu. Dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita. Bangsa. Oh, ini diulang lagi ya videonya ya. Vive la France, vive l'Indonésie. Oke. Merci beaucoup. Nah, ini juga selain minuman yang Pak Prabowo minum, kita bisa lihat juga dari etika berpakaiannya Pak Prabowo dalam memakai jas. Nah, ini juga untuk pembelajaran ke teman-teman semua nih, bahwa etika memakai jas itu, kalau kancingnya 3, kancing paling bawahnya itu tidak boleh dikancingin, seperti yang Pak Prabowo contohkan di video ini nih. Terus kalau misalkan kancingnya 2, kancing paling bawahnya juga tidak boleh dikancingin. Jadi kancing paling atasnya doang kalau kancingnya 2. Kalau kancingnya 1, itu berarti bukan jas formal, tidak layak untuk dipakai di acara-acara formal. Kalau kancing jasnya cuma 1, itu kancing jas kasual. Jadi itu boleh dikancingin, boleh juga dilepas. Itu etika berpakaian internasional. Kamu bisa lihat artis-artis dunia, presiden-presiden dunia. Nah, Pak Prabowo ini dalam hal ini memakai jasnya juga udah baik dan benar sesuai etika internasional yang berlaku. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan tentang apa yang sebenarnya diminum oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Di video tadi kita udah jelas ya mendengar bahwa itu adalah minuman sehat. Kalau itu minuman alkohol, seharusnya tidak disebut sehat. Karena semua dokter-dokter setuju atau sepakat bahwa alkohol itu resikonya besar dan membahayakan kesehatan. Walaupun ada jurnal-jurnal penelitiannya juga sih, kalau diminumnya cuma sedikit dalam sehari, jumlah sedikit itu bisa menguatkan jantung dan semacamnya. Tapi resiko dibalik minum alkohol itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya tidak disarankan untuk minum alkohol dan tidak mungkin disebut sehat. Terus ada postingan-postingan lainnya juga yang menggiring opini seolah-olah yang diminum Pak Prabowo itu adalah alkohol, padahal bukan. Nih lihat, Prabowo, ini dari akun @ankiiim_. Prabowo, Indonesia siap mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat dan dijamin keamanannya jika Palestina merdeka. Udah pro penjajah banget Wowo ini, mana abis ngoceh gitu langsung minum extra jus. Pantes anak petani kalau malam pergi ke diskotik. Nah, extra jus ini bentuk sindiran keras nih guys. Sebenarnya seolah-olah itu adalah minuman alkohol. Terus ada lagi, Pak Prabowo minum wine bukan budaya kita. Budaya kita adalah minum bajigur sambil korupsi. Emang boleh ya Pak Ustadz? Tuh, digiringnya seolah-olah minum wine. Padahal bukan guys. Nanti bukti-buktinya ada semua kok. Seteguk 2 teguk, aus, bingit nih, wak-wak. Nah, ini juga sindiran keras dari sebuah akun yang kelihatannya memang tidak suka terhadap Pak Prabowo. Kalau gue pribadi mau politik, gue nggak ngelihat personalnya. Yang gue lihat adalah bagaimana yang dia kerjakan gitu. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Nah, akhirnya gue menemukan sebuah postingan juga yang memperlihatkan ini daftar menu yang ada di acara kenegaraan tersebut. Pertama, ada main course, daging sapi marangi. Nah, itu ada bahasa Inggris ya, slow roast, wagyu beef, delicate. Itu mah gue nggak ngerti kalau menu-menu bahasa Inggris kayak gitu. Intinya pokoknya daging sapi marangi. Nah itu. Terus yang kedua ada dessertnya, kopi dan coklat. Tentunya insya Allah halal semua. Kopi dan coklat, daging sapi marangi. Terus juga ada orange juice, guava juice. Terus coffee and tea, nih minuman-minumannya. Terus ada toast drink, sparkling apple cider. Cider ini bacanya gimana nih? 100% jus fresh, no alkohol. Tuh, jadi itu adalah jus apel guys, yang memang bersoda. Nah, mungkin bagi teman-teman yang jarang minum soda, jarang explore minuman-minuman soda, ini agak terdengar asing ya. Atau agak asing melihat soda-soda yang dikemas dengan botol seperti botol minuman alkohol. Nih, nanti gue punya juga kok, ada beberapa. Lalu ada juga nih dari salah satu akun yang dia pecinta minum soda, lalu dituduh sama teman-temannya bahwa dia seolah-olah minum alkohol. Nih, captionnya seperti ini. Sama kayak saya dihujat temen,
lo sholat, lo ibadah, sekalinya liburan ke Turki lo minum, padahal minumannya sparkling champagne non alkohol. Nih lihat, tuh dituangin. Nah, ini video waktu dia ke Turki ya. Terus ini difotoin botolnya, Nos Balloon Grand Selection, alkohol free. Jadi memang minuman bersoda doang. Jadi yang warnanya kuning berbusa itu belum pasti itu champagne atau minuman alkohol, enggak. Karena minuman soda juga banyak yang kayak gitu. Lalu juga ini ada sebuah berita di mana memberitakan bahwa istana sudah mengkonfirmasi bahwa yang diminum Prabowo Macron sari apel bukan alkohol. Ya, jadi dari istananya sendiri juga sudah konfirmasi itu bukan minuman alkohol, melainkan sari apel atau jus apel. Nah, jadi seperti biasanya di ilmu merah itu kan nggak boleh ngomong doang, harus ada bukti-bukti. Kalau emang ada jus apel non alkohol yang seperti itu, mana tunjukkan? Nah, langsung aja nih, karena gue pecinta atau suka minum soda, walaupun sekarang udah dikurang-kurangin ya, karena kurang baik juga dan mengandung banyak gula. Makanya kebiasaan gue minum soda itu udah mulai dikurang-kurangin dengan vape itu sendiri. Makanya gue sekarang banyak nge-vape juga. Nah, sekarang langsung aja gue akan keluarkan stok minuman soda jus apel yang gue punya. Check this out. Wush! Oke guys, nah di sini sudah ada koleksi minuman soda yang gue punya nih. Nah, kamu bisa lihat sendiri ya, dari botolnya, ini dua merek ini sama persis seperti botol minuman alkohol. Tuh, ya. Atasnya tuh segel-segelnya. Nanti pas dibuka juga ini kelihatannya seperti minuman alkohol. Tapi ini bisa dipastikan ini non alkohol, guys. Dan ini jus apel nih. Ya. Bisa kelihatan ya. Minuman sari buah apel berkarbonat, sparkling fruit juice apple, isi bersih 750 ml, BPOM RI, ada BPOM-nya, diproduksi oleh Manuel Busto Amandi Autovia, diimpor oleh PT bla 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 bla, petunjuk penyimpanan. Komposisi konsentrat apel 98,82%, air berkarbonat, pengatur keasaman asam sitrat, perisai alami apel, antioksidan, asam karbonat. Nah, jadi tidak ada alkohol, tidak mengandung alkohol sama sekali ini nih. Ini dari merek Mai, ini juga ada merek JNW. Nah, dari merek ini juga sama, ini adalah sari buah apel atau jus apel nih guys. Minuman sari buah apel berkarbonasi. Ada BPOM-nya juga, RI ML 166 bla 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 bla, nanti gue tampilin ya. Ini bisa lihat di sebelahnya. Lalu kalau kita lihat komposisinya, nih komposisi air konsentrat sari buah apel 8%. Oh, ini sari buah apelnya lebih kecil daripada ini nih guys, daripada merek yang Mai nih. Ini 8% doang. Terus sirup glukosa fruktosa mengandung pengawet sulfit, pengatur keasaman asam sitrat, pengkarbonasi karbon dioksida, apple drink produce Spanyol. Nah, ini nggak ada kandungan alkoholnya juga tuh, nggak tertulis sama sekali. Jadi memang tidak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali. Karena kalau minuman alkohol itu pasti ada rasa pahitnya. Jadi kalau yang merek JNW ini lebih banyak sirupnya kayaknya ya. Karena sari buahnya tuh cuma 8%. Sedangkan ini 98%, jauh banget kandungan sari apelnya ya. Mungkin ini lebih sehat nih berarti. Mungkin. Gue juga kurang tahu ya. Terus ini ada ini nih, satu lagi nih, yang banyak tadi di postingan-postingan, merek Martinelli. Boleh kameramen kasih lihat? Nah, ini yang banyak di postingan-postingan merek Martinelli. Gue nyari yang botol agak besarnya, udah sulit ditemukan ya. Karena ini impor, harganya sama guys. Ini by the way soda-soda, minuman soda seperti ini, harganya hampir-hampir sama, 55.000, 60.000, 65.000, dan banyak juga dijual di mall-mall, besar, terutama di Bandung ya. Kalau di Jabodetabek gue kurang tahu, karena kalau gue belanja bulanan biasanya di Bandung. Jadi di botolnya ini tidak ada tulisan alkohol berapa persen, karena semua minuman alkohol biasanya dituliskan alkohol berapa persen gitu. Dan di komposisinya juga tidak ada alkohol sama sekali. Malah ini total fatnya 0 gram. Gila ini jangan-jangan nggak pakai gula nih.
Ini beneran minuman sehat nih kalau beneran nih. Yang Martinellis ya, tapi kita lihat aja. Rasanya juga lebih enak yang mana? Gue nggak tahu. Langsung aja kita taruhin dulu es batunya. Nih, es batu di gelas pertama, es batu di gelas kedua, es batu di gelas ketiga. Nah, sudah ada 3 gelas. Kita akan buka satu persatu. Buka yang ini dulu deh ya. Nih, mana? Oh, ini. Nih, segelnya. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada buat bukaan segelnya. Tinggal ditarik doang. Ditarik. Nah, dari segelnya sih ini udah mirip banget minuman beralkohol memang. Tapi sekali lagi ini minuman non alkohol. Tuh, bahkan dari tutupnya lihat. Tuh. Kelihatan kamera? Mirip banget sama minuman alkohol. Dan ini nggak perlu bukaan botol seperti halnya wine. Ini ada bukaannya di sini, guys. Ini tinggal kita puter aja. Nih. Puter. Nah, kalau udah kebuka gini dia jadi kendor. Tuh. See? Ini segelnya. Ini bisa dipakai lagi nanti kalau mau nutup lagi. Gitu. Nah, terus ini kita buka nih. Astagfirullahaladzim. Wow. Meledak dia. Kayaknya tadi ini, guys. Kekocok berarti. Allahu Akbar. Kaget meledak dia. Luar biasa. Nih lihat. Kita tuang. Nah, tuh. Kuning ada busanya sama seperti yang Pak Prabowo minum ya. Ini yang sari buah 98% nih komposisinya nih. Oke, warnanya kuning ya. Terus inilah ini dulu. Siap ya, meledak ya, siap. Karena pembeliannya memang ini kalau gue beli di online, guys. Hah? Ngeri. Ini sama seperti tadi segel-segelnya. Tuh ya. Oke. Terus nih ada buat bukaannya. Wah, ini cuman sampai atas nih. Semoga nggak meledak lagi. Kita puter-puter. Nah, ini memang mewah banget sih, guys. Kalau misalkan ini ada di rumah kamu ya. Nggak ngeri. Kok gue yang ngeri ya? Allahu Akbar. Aduh. Tuh. Wah, buyar. Ini gara-gara kekocok di perjalanan ini. Nah, jangan sampai kecampur rasanya. Berasap juga dia, guys. Terus ini nih kita buka nih. Semoga ini tidak meledak. Nah, ini yang botol kecil. Semuanya kuning ya. Jadi jus apel terbukti warnanya kuning semua. Jus apel bersoda. Oke. Langsung aja kita cobain yang merek Mei ini nih. Yang kandungannya 98% tadi. Sodanya masih kuat banget. Ini rasa asam apelnya berasa banget ini. Yang ini. Enak, seger banget. Tapi cenderung asam apel yang kurang matang. Apel yang masih asam nih. Nah, ini merek yang JNW. Kita cobain. Sama, ini apel asam juga. Tapi ini nggak terlalu asam dibandingin yang Mai ini nih. Yang Mai ini ya seperti tadi ya. Kandungannya aja beda. Ini 8% sari apelnya, sedangkan ini 98%. Jelas lebih asam dia rasanya. Nah, sedangkan kalau yang ini yang botol kecil impor. Yang impor ini kita cobain. Busanya lebih banyak daripada yang 1, 2, 3 ya. Daripada yang 2 ini, busanya lebih banyak dia. Tuh, dan lebih tahan lama busanya.
Bisa kelihatan ya di kamera ya. Ya kan? Yang lain apa jangan-jangan udah gue minum ya? Hilang. Nggak ada busanya. Sedangkan ini masih ada busanya nih. Coba. Ini lebih kental guys. Pantesan harganya sama. Kok botol kecil gue dapatnya? Ini jelas banget nih. 100% jangan-jangan, bukan 98% lagi. Karena fatnya atau lemaknya 0% ini. Yang botol kecil ini nih. Dan beneran lebih terasa banget. Kental-kental buahnya, aroma buahnya, asam buahnya. Ini lebih natural dibanding yang dua ini. Tapi ini lebih dekat dengan yang ini nih. Yang Mai ini nih. Yaudah, jadi kurang lebih ini udah pembuktian ya. Jadi warna kuning berbuih itu bukan berarti minuman alkohol. Yang diminum Pak Prabowo itu sesuai dengan menu yang ada di istana kepresidenan itu, yaitu jus apel guys. Dan ini gue udah buktikan juga. Tiga-tiganya jus apel warnanya memang kuning dan ada busanya. Oke? Jadi udah cukup jelas ya. Maka dari itu hati-hati dengan fitnah-fitnah di luar sana. Bayangin, di ilmu merah atau pesulap merah juga sering banget ada fitnah-fitnah. Kayak di luar sana banyak editan-editan AI yang mempromosikan seolah-olah pesulap merah promosiin judul. Itu udah pasti bohong. Itu fitnah guys. Report aja tuh, itu editan AI. Parah. Itu udah ditutup akunnya, ada lagi. Ditutup akun satu, muncul ratusan. Ini para bandar-bandar judul laknat ini, mereka memang begitu dari dulu. Promosinya pakai suara-suara artis, pakai suara-suara selebriti yang diedit AI gitu, parah. Maka dari itu gue juga mohon bantuannya untuk teman-teman bantu report iklan-iklan judul yang semacam itu. Hati-hati, semua judul itu penipuan. Semuanya, nggak ada judul yang nggak menipu. Nih postingannya. Maka dari itu kalau ada keluarga kamu, adik kamu, abang kamu, keponakan kamu yang main judul, dia minjem duit, jangan dipinjemin. Udah, tinggalin aja. Kalau ada suami kamu atau istri kamu main judul, kecanduan judul, ceraikan segera. Kalau dia nggak mau tobat. Karena udah pasti dia bakal miskin dan bakal nyusahin kamu juga. Maka dari itu, jauhi orang-orang yang bermain judul. Pasti mereka ujung-ujungnya miskin. Catat omongan gue baik-baik. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bahwa di era sekarang kita nggak bisa melihat sesuatu berdasarkan asumsi kita. Kita harus mempelajarinya secara mendalam. Untung aja gue memang suka minuman-minuman bersoda. Makanya gue suka explore minuman-minuman bersoda, rasanya seperti apa. Ini bukan hanya ada rasa apel doang. Minuman-minuman dengan botol seperti ini bagus banget buat dipajang-pajang. Dan itu rasanya macam-macam. Ada anggur merah, anggur putih, dan lain-lain. Macam-macam lah. Kamu bisa lihat sendiri aja langsung minuman-minuman seperti ini di mall-mall besar di dekat rumah kamu.